Ada perempuan muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Jadi ada mall milik orang Yahudi. Datanglah cewek muslimah belanja di situ. Standar lah kayak kita juga belanja. Lagi belanja dikerjain. Nah ini muslimah lagi belanja di mallnya Yahudi. Diikat, maaf dia lagi transaksi di kasir gitu. Roknya, di bawah roknya tuh diikat pakai tali terus diikatin ke atas. Sehingga pas muslimah ini jalan, roknya kesingkap. Malu kan? Orang Islam itu muslimah itu kan menutup aurat bukan karena kewajiban. Tapi karena kehormatan dan rasa malu. Rasa malunya tuh besar. Jadi begitu kesingkap angin aja, dia tuh panik langsung nutup jilbabnya. Panik, kenapa? Dibangun dengan rasa malu dan iman. Bukan asal, kan gak sengaja, udah biarin aja angin-anginan. Enggak. Dia tuh pakai jilbab. Dia pakai jilbab bukan karena kewajiban loh. Tingkatan muslimah sejati ya. Dia menutup aurat itu bukan karena kewajiban. Nah, Allah yang suruh. Bukan cuma itu. Emang ada rasa malu di hatinya. Kelihatan satu helai rambut aja tuh udah panik tuh. Jalan ada angin, kesingkap dikit langsung panik. Oh, gimana gitu. Kok panik-panik amat sih? Karena rasa malunya besar. Orang kayak gitu kan akan merasa sangat terpukul. Ketika kepala aja kelihatan rambut dia panik. Apalagi kelihatan betisnya misalnya. Kesingkap. Malu, nangis. Dilihat sama seorang ABG cowok muslim. Wah, ada muslimah dikerjain nih. Diputusin tuh tali, dibantuin sama dia. Dihalang-halangi sama anak-anak muda Yahudi. Gak boleh. Berantem. Akhirnya dikeroyoklah anak muda muslim itu dan meninggal. Udah menistakan perempuan, ngoroyok anak muda yang ngebelain tadi. Meninggal. Wah, Nabi baper banget kalau udah kayak gitu. Kata Nabi, kita kepung benteng mereka. Kalau udah bab perempuan, Nabi sangat menghargai. Kita kepung benteng mereka. Dikepung sama Nabi. Cuma satu permintaannya, serahin pelaku-pelakunya biar kita adili. Dan Nabi nggak akan zalim kok. Akan diadili sesuai dengan keadilan. Keserahkan, nggak diserahin. Kalau nggak diserahin ya udah dikepung aja terus. Sampai mereka nyerah, akhirnya diusirlah yang tua-tua, yang perempuan disuruh keluar dari Madinah karena udah membatalkan perjanjian. Udah nggak sesuai lagi dengan akad di awal. Yang muda-muda dikumpulin kemudian mereka dihukum. Ini bapernya Nabi nih. Terus kalau Nabi satu muslimah aja digituin doang. Baper. Gimana kita di Suriah hampir ribuan muslimah itu dinodai. Di Rohingya banyak banget kasus perempuan muslimah. Yang ayahnya udah lari, yang kakaknya udah lari, yang ibunya dibunuh di depan matanya, yang anak kecil dibunuh. Yang perempuan yang ABG nih, umur di atas 7 tahun sampai 25 tahun, itu dinodai. Dan banyak kasus yang dalam semalam itu puluhan orang menodai satu perempuan. Puluhan orang dalam satu malam. Sampai dia jadi kayak orang gila gitu. Apa masih kurang alasan buat baper? Jadi menurut saya kalau ini juga nggak baper, plain banget sih perasaannya. Dan kita takutkan Allah juga nanti akan memberikan dia ujian yang sama. Ketika dia dalam masalah yang besar, orang nggak ada yang kasihan sama dia. Dan masalah paling besar itu nanti di akhirat. Ketika dia di akhirat dapat banyak masalah dari para malaikat, nggak ada yang peduli sama dia. Kan ini kasihan. Minimal baper kita tentang Rohingya, bikin orang Rohingya baper ke kita nanti di padang mahsyar. Baper kita ke Suriah dan Palestina, bikin mereka baper ke kita nanti di padang mahsyar. Kenapa mereka? Karena mereka itu menurut saya udah dijamin masuk surga loh. Kan siapa yang meninggal dibunuh dijamin masuk surga kan? Karena semua dosanya dikasih ke pembunuh. Berarti dia nggak ada dosa tuh. Ditambah lagi di Suriah dan Palestina itu, yang meninggal anak kecil yang emang nggak punya dosa. Dan anak kecil di sana beda sama anak kecil kita. Di sana rata-rata anak kecilnya hafiz Al-Quran. Hafalnya tuh nggak lama-lama, sebulan khatam 30 juz. Ini nggak ada lagi alasan buat kita nggak baper. Tadi aja kita ada ulama yang belum hafiz, tapi soleh, kita udah belajar mencintai mereka ya. Berusaha gitu kasih hadiah biar mereka cinta sama kita. Gimana yang anak kecil, hafiz Quran, korban perang. Itu kan udah dijamin banget masuk surga. Yang bahkan mungkin nggak pakai hisab. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka duluan masuk surga, surganya Firdaus, nggak pakai hisab. Orang kayak gini, kalau cinta sama kita gara-gara di dunia kita mencintai mereka, wah,
enak banget hidup kita nanti di akhirat. Banyak yang nolongin.